Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Oki dan juga Alina yang akhirnya akan menemukan bukti keterkaitan Bu Nadia dengan Arman ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah nantinya reaksi dari Oki dan juga Alina? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Oki telah berhasil melumpuhkan Arman dan juga menangkap Arman ya kawan-kawan. Hal itu bermula pada saat Arman ingin melancarkan aksinya. Saat itu ketika Syifa sedang sholat, Arman berusaha untuk menghabisi Dafri terlebih dahulu. Namun untung saja saat itu Syifa sholatnya telah selesai, sehingga pada saat Syifa melihat ke arah Dafri, Syifa langsung melihat Arman. Syifa pun berusaha untuk melindungi Arman ya kawan-kawan. Bahkan pada saat itu Syifa berhasil untuk membuka masker Arman. Ya, saat Arman sedang menyekap Syifa, tiba-tiba Oki pun datang karena Oki mendengar teriakan Syifa. Saat itu Arman pun langsung melepaskan Syifa dan berlari. Oki saat itu terus mengejar Arman bersama dengan Satpam dan juga Pak Polisi. Hingga pada akhirnya terjadilah adegan baku hantam antara Arman dan juga Oki. Pada saat itu akhirnya Oki pun berhasil melumpuhkan Arman ya kawan-kawan tanpa perlawanan yang berarti. Saat itu Arman akhirnya diserahkan ke polisi. Namun pada saat di perjalanan ternyata Arman bisa lolos karena Arman berpura-pura sesak nafas ya kawan-kawan. Saat borgol dibuka, Arman ternyata berontak dan menyerang para polisi tersebut. Hingga pada akhirnya Arman bisa kabur. Ya, sementara itu di sisi lain, kabar duka telah menyelimuti keluarga Dafri karena saat itu Pak Rizky dinyatakan telah meninggal dunia ya kawan-kawan. Ya, meski sebelumnya Oki sudah memberitahukan kepada semua orang bahwa penculik Syifa dan juga orang yang telah meracuni minuman di resepsi pernikahan Syifa dan juga Dafri sudah tertangkap. Namun akhirnya polisi pun menghubungi Oki dan mengatakan jika tawanan mereka kabur ya kawan-kawan. Dengan kaburnya Arman dari kepolisian, ini berarti akan membuat Arman balas dendam dan bahkan mungkin lebih kejam lagi. Oki pun akan lebih berhati-hati untuk melindungi keluarganya dan juga keluarga Syifa ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, Alina semakin curiga dengan ibunya sendiri karena ketika Pak Rizky meninggal dunia, hanya Bu Nadia yang terlihat biasa-biasa saja ya kawan-kawan. Sedangkan yang lainnya sangat sedih dan juga merasa sangat kehilangan, terutama Pak Rahmat. Karena Pak Rizky adalah sahabat Pak Rahmat sejak mereka masih belum menjadi apa-apa hingga kini. Mereka sudah membangun perusahaan yang begitu besar. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Mimin. Karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Setelah pemakaman Pak Rizky selesai, Oki dan juga Alina akhirnya bekerja sama ya kawan-kawan untuk menyelidiki sebenarnya siapa orang yang telah mendalangi keracunan massal ini. Oki tentunya tahu bahwa Arman tidak mungkin memiliki dendam kepada Syifa ataupun keluarga Pak Rizky.
Karena selama ini mereka selalu berbuat baik. Pasti ada orang lain yang menyuruh Arman untuk melakukan hal ini. Alina pun setuju dengan pemikiran dari Oki. Alina berkata kepada Oki bahwa dirinya pasti akan menyelidiki tentang permasalahan ini, terutama akan menyelidiki Bu Nadia ya kawan-kawan, karena Alina adalah orang terdekat Bu Nadia dan Bu Nadia sangat sayang kepada Alina. Pasti Bu Nadia bisa lengah ya kawan-kawan. Sejak di episode sebelumnya Alina memang sudah mencurigai Bu Nadia. Alina juga terus mengincar handphone Bu Nadia ya kawan-kawan. Alina sangat yakin bahwa di dalam handphone Bu Nadia menyimpan banyak sekali bukti-bukti kejahatan, terutama keterkaitan atau keterlibatan Bu Nadia dengan semua ini. Terbukti ketika Bu Nadia sedang lengah, Alina pun memanfaatkan celah ini untuk membuka handphone Bu Nadia ya kawan-kawan. Dan betapa terkejutnya ketika Alina mengetahui bahwa Bu Nadia ternyata mentargetkan Arman untuk menghabisi Dafri. Sebelumnya memang Bu Nadia mengirim pesan kepada Arman untuk menghabisi Dafri malam itu juga. Betapa kecewanya Alina ya kawan-kawan ketika mengetahui ternyata ibunya adalah dalang di balik huru-hara ini. Dengan diketahuinya bukti-bukti kejahatan Bu Nadia, Alina pun memberitahukan hal ini kepada Pak Rahmat ya kawan-kawan. Ya, Pak Rahmat pun tak habis pikir dengan apa yang difikirkan oleh Bu Nadia. Bu Nadia bisa bertindak sejauh itu ya kawan-kawan untuk membalaskan sakit hati Alina. Padahal Alina sendiri mempunyai cara yang lebih efektif ketimbang harus menyingkirkan orang-orang terdekat Dafri. Alina justru akan memanfaatkan kebaikan mereka untuk merebut Dafri kembali. Alina juga sudah membuat rencana bersama dengan Ilham untuk membuat Syifa kembali dengan Ilham dan Dafri kembali dengan Alina. Akhirnya Alina juga memberitahukan hal ini kepada Oki ya kawan-kawan, agar Oki bisa membantu Alina untuk menyelidiki lebih lanjut tentang permasalahan ini. Wah, betapa kecewanya Alina ya kawan-kawan ketika Alina akhirnya mengetahui ternyata semua ini didalangi oleh ibunya sendiri. Bahkan yang lebih parahnya, Bu Nadia juga ikut meracuni Pak Rahmat ya kawan-kawan. Tak bisa dibayangkan jika nanti Alina tahu tentang semua itu, Alina pasti akan sangat marah dan mungkin Alina tidak akan pernah bisa untuk memaafkan ibunya sendiri. Wah. Semoga saja semuanya segera terbongkar ya kawan-kawan. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.